Beberapa film kriminal Korea yang ada di dalam daftar kita kali ini merupakan adaptasi dari kisah nyata. Mulai kisah anak dari seorang pembawa berita yang diculik hingga seorang detektif yang tidak menyerah mencari korban yang telah dinyatakan meninggal oleh kepolisian. Film yang dirilis tahun 2007 lalu ini menjadi salah satu dari 3 film dengan penjualan tertinggi di Korea Selatan dengan sekitar 3,1 juta tiket. Film yang dibintangi oleh Sol Kyung-gu dan juga Kim Nam-jo ini bercerita tentang penculikan seorang anak dari pembawa berita. Film ini terinspirasi dari kasus penculikan Lee Hyung-ho yang menghebohkan publik Korea Selatan pada tahun 1991 lalu. Saat itu pada tanggal 29 Januari 1991, Lee pulang dari sekolahnya seperti biasa. Ia pun bermain di taman yang tak jauh dari rumahnya. Namun sampai jam 7 malam ia belum juga pulang. Beberapa jam kemudian orang tua Lee mendapat telepon dari seorang pria yang mengaku telah menculik Lee dan meminta tebusan sebesar 70 juta won atau sekitar 800 juta rupiah. Orang tua Lee pun menyanggupi permintaan tersebut. Namun pelaku mengetahui bahwa orang tua Lee telah melapor kepada polisi. Ia pun meminta uang ditransfer ke rekening yang tentunya dengan mudah diblokir oleh pihak kepolisian. Akhirnya setelah 44 hari, Lee Hyung-ho ditemukan tidak bernyawa di tepi Sungai Han. Upaya penangkapan pelaku pun tidak membuahkan hasil, sampai akhirnya pada tahun 2006, kasus ini resmi ditutup. Di kondisi ini jika pelaku masih hidup, ia tidak akan ditangkap oleh kepolisian. Film yang dibintangi oleh Song Kang-ho ini menceritakan tentang para detektif yang menyelidiki kasus pelecehan dan pembunuhan terhadap 2 orang wanita pada Oktober 1986. Film ini diangkat dari kasus pembunuh berantai Korea Selatan yang bernama Lee Chon-jae. Lee melakukan kejahatannya dari tahun 1986 sampai 1994 dengan korban meninggal mencapai 15 orang. Lee mentargetkan para wanita sebagai korbannya. Kasus yang dikenal sebagai Hwang Seong Serial Murders ini mendapat perhatian publik Korea Selatan saat itu. Warga dibuat takut untuk beraktivitas karena Lee yang tak juga kunjung tertangkap. Akhirnya pada tahun 1994, Lee pun ditangkap atas dugaan pembunuhan kepada adik iparnya sendiri. Ia kemudian divonis hukuman penjara seumur hidup atas kasus tersebut. Pihak kepolisian baru menetapkan Lee sebagai pelaku pembunuh berantai di tahun 2019 setelah menemukan DNA-nya pada pakaian korban. Hingga saat ini Lee Chon-jae masih mendekam di salah satu penjara di Korea Selatan. Film yang dirilis pada tahun 2015 lalu ini bercerita tentang seorang paranormal yang diperankan oleh Hyo Hae-jin dan seorang detektif yang diperankan oleh Kim Yoon-seok yang mencoba mencari korban penculikan yang diasumsikan telah meninggal oleh kepolisian. Mereka meyakini bahwa korban tersebut masih hidup. Film ini diangkat dari kisah nyata penculikan seorang wanita yang terjadi pada tahun 1978 lalu di kawasan Busan. Korban pun akhirnya ditemukan dalam kondisi hidup setelah 33 hari disiksa oleh pelaku. Di film ini, sang sutradara ingin mengangkat peran besar yang dilakukan oleh paranormal dan detektif untuk kegigihan mereka dalam menelusuri keberadaan korban. Entah apa yang akan dialami korban jika kedua orang tersebut tidak terus mencarinya. Nude Trial merupakan drama kriminal yang dibintangi oleh aktor Jung Woo dan juga Kang Han-yul yang menceritakan tentang seorang remaja yang harus dipenjara atas pembunuhan yang tidak ia lakukan. Film yang dirilis tahun 2017 ini merupakan adaptasi dari kisah nyata kasus pembunuhan supir taksi yang terjadi tahun 2000 silam yang dikenal dengan Ihsan Murder Case.
Saat itu seorang remaja bernama Choi sedang dalam perjalanan mengantarkan pesanan makanan dari kafe tempat ia bekerja. Saat di persimpangan jalan ia melihat supir taksi yang bernama Yu, 42 tahun, terkapar dengan kondisi bersimbah darah. Choi kemudian melaporkan kejadian itu kepada polisi. Namun pihak kepolisian malah menjadikan Choi sebagai pelaku pembunuhan itu. Ia pun divonis penjara selama 10 tahun. Saat menjalani masa tahanannya di tahun 2003, salah satu anggota polisi mendapatkan pengakuan dari seorang pria bernama Kim. Kim mengaku telah menikam sopir taksi tersebut hingga tewas. Namun kejaksaan menolak memberikan surat perintah penangkapan kepada polisi. Akhirnya Choi pun bebas di tahun 2010 dan menghukum Kim dengan 15 tahun penjara. Choi juga menuntut ganti rugi atas kesalahan para penegak hukum dalam kasusnya ini. Pengadilan akhirnya memutuskan pemerintah harus mengganti rugi kepada Choi dan juga keluarganya. Dark Figure of Crime merupakan film drama kriminal yang dirilis tahun 2018 lalu. Film ini dibintangi aktor kawakan Kim Yeon-seok dan Joo Ji-hoon. Film ini diangkat dari kisah nyata yang terjadi di Busan pada tahun 2010 lalu. Seorang detektif melakukan kesepakatan dengan seorang psikopat yang telah membunuh kekasihnya. Hal itu dilakukan karena pelaku mengaku kepada detektif bahwa ia telah membunuh 6 orang lainnya dan berjanji untuk memberitahu lokasi mereka dikubur asal permintaannya dikabulkan. Disinilah pelaku mencoba memanipulasi detektif tersebut dengan keterangannya yang berubah-ubah. Sampai akhirnya beberapa tempat ia mengubur para korbannya pun berhasil ditemukan. Dalam kasus ini identitas asli dari detektif dan pelaku tidak dipublikasi oleh pemerintah Korea Selatan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel House.